Tahukah kamu cara membangun masa depan? Tonton video ini untuk mendapat jawaban. Halo, salam kenal. Nama saya Anastasia Putri Maharani dan perkenalkan juga rekan-rekan saya. Ada Iskial Steven, ada Tania Kurniawan Jati, dan Bramantio Adinugroho. Kami semua bersekolah di SMP Regina Pacis Surakarta dan kami dari kelompok Sinergi. Nah, sejak awal peradaban kerjasama dilakukan, manusia saling berinteraksi dengan sesamanya untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam video ini, kami kelompok Sinergi akan menjelaskan berbagai hal yang menyangkut kemitraan atau kerjasama untuk membangun masa depan. Kemitraan atau partnership adalah suatu kerjasama di dalam keterkaitan usaha secara langsung ataupun tidak langsung. Atas dasar saling percaya, membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan para anggotanya. Jika menurut pengertian umum, pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Dalam konteks kemitraan untuk pembangunan, pembangunan merupakan proses dari tujuan yang ingin dicapai dari kemitraan atau partnership. Kemitraan untuk pembangunan, khususnya untuk perencanaan masa depan secara umum, biasanya terwujud dengan adanya syarat-syarat seperti harus dilakukan oleh lebih dari satu orang, memiliki tujuan yang sama, harus saling percaya antar anggota, adanya kesepakatan dengan para anggota, menguntungkan semua anggota, dan lain-lain. Jika mempunyai tujuan yang sama, para anggota dapat menyepakati hasil yang telah ditentukan, dan jika saling percaya, kesepakatan dengan para anggota yang lain lebih mudah untuk memproses pekerjaan. Terdapat berbagai macam kegiatan di tingkat nasional maupun internasional dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan, terutama aspek pembangunan yang sudah direncanakan secara internasional. Salah satunya adalah ASEAN. Salah satu tujuan dan prinsip terbesar ASEAN diciptakan adalah untuk saling melengkapi kebutuhan negara, saling menguntungkan, dan menyebarkan timbulnya persaudaraan sejati antar bangsa. Selain ASEAN, bentuk kegiatan di tingkat nasional berupa adanya konser musik maupun lagu demonstrasi pemberontakan yang bisa dilakukan secara bersama-sama dan mampu mengubah struktur maupun sistem sosial masa depan sebuah negara. Kegiatan sepak bola tingkat internasional yang mampu berdampak pada reputasi sebuah negara, seperti Belgia yang berturut-turut memiliki ranking dan poin tertinggi di dunia sejak 2016 akibat tim nasional mereka The Red Devil. Salah satu contoh lagu pemberontakan yang sekarang digunakan dalam bentuk perayaan nasional berupa lagu Indonesia Raya yang pada tahun 1930 dilarang dinyanyikan di tempat umum oleh Belanda dan sekarang merupakan salah satu fondasi dan nilai moral identitas Indonesia. Hingga sekarang, lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama oleh satu negara Indonesia di setiap hari nasional, baik dalam bentuk konser, parade, maupun upacara. Namun, tentu saja akan ada kendala yang dapat menghambat untuk kegiatan kemitraan bersama untuk pembangunan masa depan, terutama yang bersifat internal. Dengan masih adanya masyarakat yang bersifat tradisional maupun konservatif, pendidikan yang rendah, perbedaan kepentingan, adanya peperangan, serta perbedaan ideologis, terutama dalam kegiatan bertingkat internasional seperti ASEAN, sehingga tidak dapat terjalin hubungan yang sepenuhnya di luar kemitraan seperti persaudaraan sejati antar negara. Karena kendala-kendala tersebut dan kemajuan yang menghalangi terjadinya kemajuan untuk pembangunan masa depan, kebanyakan dari kendala tersebut terjadi karena adanya perbedaan dan perasaan enggan, seperti Belanda yang merasa terancam atas kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Indonesia Raya. Sehingga solusi-solusi yang dapat dilakukan secara umum untuk mengatasi kendala tersebut berupa menanamkan arti persaudaraan sejati ke dalam diri sendiri terlebih dahulu sebelum ke orang lain. Perlunya penerimaan dan keterbukaan masyarakat. Kemudian mendukung datangnya pembangunan untuk masa depan seperti ASEAN yang bekerja sama dengan Plus3
tanpa menghilangkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kepada negara dengan menerima bahwa sejarah kita tidak sepenuhnya mendefinisikan siapa identitas kita sekarang. Sebagai generasi muda, penerus masa depan, dan belajar, beragam hal dapat kita lakukan sebagai bentuk kemitraan untuk membangun masa depan kita. Seperti memanfaatkan teknologi content management system untuk membuat website-website yang bermanfaat bagi masa depan, mengikuti inti kisah Hanuman Duta yaitu saling bermitra dan menjalin persaudaraan sejati, maupun mengikuti dan memenangkan kegiatan bersama seperti sepak bola dan lebih banyak lagi. Menjelang akhir video ini, kita dapat menyimpulkan arti sebenarnya hingga berbagai macam peran aktif yang dapat dilakukan sebagai bentuk kemitraan untuk pembangunan masa depan. Kemitraan untuk pembangunan masa depan dapat dilakukan semua orang, terutama untuk generasi selanjutnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Itulah mengapa sebagai bentuk berperan aktif kemitraan untuk pembangunan masa depan, kami, kelompok Sinergi, mengajak kalian penonton, khususnya generasi muda, untuk like, share, dan subscribe channel ini. Salam Serviam.